perdana ini Indah bakal menceritakan pertemuan mata kuliah perdana, yaitu mata kuliah penulisan berita dan artikel. Sebelumnya, Indah akan memperkenalkan nih dosennya siapa, terus beliau ngajarnya apa saja, terus pengalaman-pengalaman beliau yang sangat-sangat Masya Allah sekali teman-teman semuanya. Oke, jadi teman-teman semuanya, dosen kita kali ini namanya Bapak Dr. Adi Kusuma, SIKOM, MIKOM. Nah, beliau ini mengajar atau mengampu mata kuliah penulisan berita artikel. Tetapi teman-teman harus tahu, beliau tidak hanya mengampu mata kuliah penulisan berita dan artikel, beliau juga mengajar mata kuliah peminatan lainnya seperti public speaking, penulisan berita dan artikel, dan juga radio. Itu setahu Indah ya teman-teman, karena peminatan Indah public speaking. Jadi Indah juga bertemu beliau lagi di kelas public speaking. Oke teman-teman, pas kemarin karena Indah baru bikin videonya sekarang, dan FYI Indah bikin video ini termasuk tugas mata kuliah yang rutin dilaksanakan nanti pada setiap minggunya yang dikumpulkan di classroom, yaitu video ini akan diupload di YouTube pribadi Indah dan nanti dikumpulkan hanya linknya saja. Terus beliau menugaskan learning journal, yaitu seperti video pembelajaran yang apa saja yang kita dapat di kelas, kemudian materi apa saja yang beliau sampaikan kepada kita semua. Beliau menyuruh kita untuk membuat seperti ini rutin tiap minggu, dikarenakan sekaligus melatih public speaking kita, melatih juga ingatan kita. Dan Indah baru mengerjakannya sekarang karena sempatnya sekarang. Harusnya pulang kuliah lebih efektif karena masih nyantol gitu pembahasan apa saja yang beliau sampaikan. Oke, jangan lama-lama ya, kita langsung masuk aja ke pembahasan kita, yaitu penulisan berita dan artikel. Oke teman-teman, kemarin beliau menjelaskan dan bertanya kepada kita, kata beliau, KPI itu apa? Kalian masuk KPI itu karena apa? Alasannya gitu. Beliau menanyakan itu satu persatu sambil di absen. Nah, lalu beliau menyimpulkan sedikit bahwa KPI atau komunikasi dan penyiaran Islam, yaitu jurusan kita sendiri, jurusan Indah juga, katanya komunikasi yaitu proses penyampaian pesan, ide, gagasan terhadap dua orang atau lebih yang ada feedbacknya. Kemudian penyiaran yaitu proses penyampaian pesan melalui gelombang elektromagnetik dan disiarkan serentak di televisi rumah warga masing-masing. Penyiaran itu dilakukan hanya media penyiaran itu hanya dua ya teman-teman, kata beliau, yaitu apa? TV dan radio saja. Nah, kemudian beliau juga menjelaskan atau bertanya kepada kita, berita itu apa, penulisan berita itu seperti apa, dan dikatakan berita itu seperti apa. Semisal berita dan informasi itu sama-sama menyampaikan atau sebuah informasi yang disampaikan. Tetapi teman-teman semuanya harus tahu kalau dua itu ada bedanya. Karena apa? Karena berita dan informasi itu berbeda. Informasi itu tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi dia juga tidak harus menggunakan unsur 5W1H. Nah, teman-teman udah tahu belum apa sih unsur 5W1H ini? Seperti 5W1H, what, who, when, where, terus
why, dan how. Seperti apa yang diceritakan berita itu atau apa gitu berita tersebut. Kemudian di mana berita itu terjadi atau peristiwa itu terjadi, teman-teman. Kemudian why, mengapa, bagaimana, siapa yang terlibat gitu. Itu baru dinamakan berita karena mengandung unsur 5W1H. Beliau mengatakan seperti itu, teman-teman. Jadi teman-teman, perbedaan informasi dan berita yaitu kalau informasi itu tidak harus menggunakan unsur 5W1H kayak tadi yang Indah jelaskan ya, teman-teman. Nah, sedangkan berita itu mengandung informasi baru atau laporan yang harus menggunakan 5W1H dan juga harus melalui media massa. Garis bawahi teman-teman, berita itu harus melalui media massa ya, seperti jurnal dan artikel, itu contohnya berita gitu ya. Tetapi informasi itu contohnya seperti teman-teman semuanya di luar ada tukang ojek tahu. Nah, itu termasuk kategorinya informasi ya, teman-teman. Nah, berita juga itu harus spesifik. Jadi itulah materi pembelajaran pada episode kali ini, episode perdana kali ini. Hanya segitu saja ya, teman-teman, karena kata beliau videonya minimal 5 menit saja. Mungkin ini sudah 5 menit ya dari tadi. Tetap tunggu episode-episode selanjutnya atau pembelajaran-pembelajaran selanjutnya. Tunggu kelanjutannya. Nanti ketemu lagi sama Indah. Terima kasih dan bye-bye.